yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa qina masih melanjutkan daripada pembahasan. Jadi awal muawal tergeraknya hati seorang hamba itu jikalau dia merasa dirinya itu diberikan nikmat oleh Allah, macam-macam nikmat Allah berikan ya, kepada dirinya, pada keluarganya, terutama kepada dirinya. Macam-macam nikmat Allah berikan, seperti nikmat kehidupan, berpuasa, mampu melakukan sesuatu, nikmat akal bisa berpikir, nikmat berbicara, dan selain daripada nikmat yang telah disebutkan. Ketika seorang hamba merasa dirinya diberikan nikmat, tentunya akan ingat kepada zat yang memberikan nikmat. Dalam artian, ketika seorang hamba merasakan kenikmatan yang luar biasa, apa yang dirasakan di dalam kehidupan kesehariannya, dari mulai nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berkumpul, nikmat berkeluarga, maka tentu akan merasakan ini kepada zat yang memberikan ini. Dan di situ dia sadar bahwa ada zat yang mengatur atas kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan terhadap diri. Tanpa ada zat yang mengatur kenikmatan tersebut, maka tidaklah seorang hamba mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia alami di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sehingga payah tajul abdu inda zalika, bangkit, termotivasi seorang hamba ketika dia merasakan dirinya itu diberikan nikmat oleh zat yang memberikan nikmat. Bangkit, termotivasi, dan dia khawatir ketika nanti dia pulang menghadap Allah, apa yang dia bawa. Maka dari situ bangkitlah, termotivasilah seorang hamba inda zalika, ketika adanya kekhawatiran di dalam hatinya. Hati merasa khawatir, ya gua dapat nikmat, dikasih nikmat sama Allah. Dalam Al-Quran juga disebut, kalau kita syukuri nikmat maka akan ditambahkan oleh Allah. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat, lah apa sebutnya, inna azabi syadid. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Kalau kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, maka tentu akan diberikan terus menerus oleh Allah dan ditambahkan terus oleh Allah. Jadi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan, maka inna azabi lasyadid, siksaan Allah sangat sangat. Maka dari situ kita khawatir kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, apa yang akan terjadi terhadap diri kita? Rasa kekhawatiran. Nah, dengan adanya rasa khawatir di dalam hati, ayah tajul aku mendasar. Bangkitlah, termotivasilah seorang hamba ketika adanya suatu kekhawatiran. Terus payah pelaku mulai melakukan perubahan, dirinya berubah, akan bergerak seorang hamba, bergerak, termotivasi, bergerak melakukan ibadah. Saya ibadah buat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Wayanzur, terus dia berpikir bagaimana caranya beribadah supaya diri saya selamat. Bitorikil kelas, berpikir di dalam jalan keselamatan, wa husulil aman, dan menghasilkan rasa aman lalu kepada si abdu.
Aman dari apa? Mimma waqa'a fi qalbi, dari perkara yang terjadi di dalam hatinya. Di dalam hatinya selalu gelisah, takut Allah menurunkan azab atas apa? Atas kelakuan-kelakuan kita keseharian. Umpamanya besok kita dijemput oleh malaikatul maut, apa yang saya akan bawa? Khawatir dalam diri. Ketika timbul kekhawatiran, dia cari jalan keselamatan dan jalan aman untuk dirinya nanti kembali kepada Allah. Minimal mencari jalan ketenangan di dalam hati. Kadang hati kita gelisah, kadang hati kita resah, nggak tenang, ini salah begitu. Akhirnya kita berpikir gimana sih caranya supaya tenang hati. Harta mah banyak, jabatan mah tinggi, tapi hati nggak merasa tenang. Akhirnya dia cari jalan aman. Ada yang nyarinya dengan rekreasi, ada yang nyarinya beli apa, beli tanah umpamanya di pegunungan, dia bikin villa. Buat apa sebenarnya? Hanya buat sekedar mencari ketenangan. Tapi dia beli villa di sini tetap nggak dapat ketenangan. Dia berrekreasi tetap nggak dapat ketenangan. Akhirnya dia berpikir lagi dengan cara, oh ada yang ngajak, yuk kita dengan cara mengenal Allah. Kenal Allah dengan cara apa mengenal Allahnya? Adanya pengajian, cari ilmunya. Sedikit-sedikit dia mulai berpikir di dalam apa? Di dalam mencari jalan keselamatan dan menghasilkan rasa aman atas perkara yang terjadi di dalam hati. Atau ausami'a biuzuni, atau dia mendengar dengan telinganya. Kalau saya enggak ibadah, nanti siksaannya begini. Kalau saya tidak mensyukuri nikmat, nanti nikmat akan hilang dari saya dan diganti oleh siksaan Allah. Dia dengar semua ancaman-ancaman Allah, sehingga merasa dirinya khawatir, sehingga rasa hatinya semakin gak tenang hatinya. Tapi semakin dia cari palamnya, jadi sabila, dia cari nggak temu jalan. Semakin dia cari nggak ketemu jalan, semakin dia cari nggak ketemu jalannya, siwan nasri, kecuali memikirkan dengan cara berpikir. Dia cari jalannya dengan bertamasya, nggak ketemu rasa tenang, rasa aman. Dia cari jalannya dengan berpoya-poya, tiap malam dia berpoya-poya, nggak ketemu jalan. Siwan nazik, kecuali dengan cara berpikir diakli dengan akalnya, fidalail, di dalam mencari dalil. Oh, dalilnya supaya apa? Supaya tenang. Saya melakukan tamasya udah, rekreasi udah, bangun villa di tempat yang sejuk udah, tapi kenapa kok hati saya nggak tenang-tenang? Sampai ada mungkin punya istri kuat, tenang, dia cari istri lagi, ternyata udah dapat istri dua, bukannya tenang malah tambah kuat. Satu minta mobil, satu minta rumah, yang satu minta emas, makin buyung kita. Tidak kaya punya duit banyak kali, tenang. Dia mencari itu, semakin dia cari semakin tambah buyung. Ilusinya, semakin banyak kerjaan semakin buyung. Belum lagi duit yang di luar, orang yang ngutang umpamanya takut kagak dibayar, duit yang dia taruh takut diambil dan sebagainya. Semakin dicari semakin tidak menjumpai jalan ketenangan. Siwan nazri, kecuali berpikir dan merenung bagaimana caranya saya tenang. Selalu berpikir dalil, di dalam mencari dalil-dalil untuk ketenangan jiwa. Wal istidlal, dan mencari dalil. Akhirnya dia mencari dalil apa? Dengan bison, dengan ciptaan. Semua kan ciptaan. Saya ciptaan, alam semesta ciptaan. Ini menunjukkan adanya sang pencipta. Gak mungkin dong adanya suatu perkara ada dengan sendiri. Itu menurut akal. Akal selalu berpikir atas sebab dan akibat atau hukum kuasa lias. Selalu berpikir, ini sebabnya ada, ini ada. Sebabnya apa? Yang menyebabkan itu ada apa? Terus siapa? Selalu berpikir.
mengetahui alam semesta ada, tentu menunjukkan adanya zat yang menciptakan. Bangku ada, menunjukkan adanya yang menciptakan. Motor ada, menunjukkan adanya yang menciptakan. Seluruh yang ada di alam semesta itu pasti adanya dengan adanya zat yang menciptakan. Nah, di situ baru dia sadar. Berarti adanya rezeki saya, ada yang menentukan. Adanya kesehatan saya, ada yang menentukan. Adanya ketenangan hati saya pun ada yang menentukan. Baru dia cari dalil. Berarti caranya supaya hati tenang, cari siapa yang bikin ketenangan hati. Siapa yang menguasai hati kita? Gak lain, gak bukan, yaitu Allah. Maka cari jalannya menuju Allah. Dia cari jalan menuju Allah. Dengan cara apa? Mengenal Allah. Tahu umpamanya dengan sifat-sifat Allah, dengan ilmu-ilmu yang berhubungan kepada zat Allah. Ilmu yang berhubungan kepada zat Allah diantaranya ilmu tauhid. Udah tahu Allah yang begini, Allah begitu, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah wujud, Allah tidak, Allah makhluk. Sehingga dia cari dalil. Semakin dia cari, semakin dia dalam, maka akan terasa mulai sedikit-sedikit hatinya tertanam rasa tenang, rasa damai. Sehingga apa? Timbullah keyakinan di dalam hati atas dasar dia mencari tahu tentang Allah. Lihat sudah lahu ilmu yakin, agar hasil baginya ilmu yakin, ilmu yakin bima huwa maqibun, dengan perkara yang gaib. Mana Allah itu gaib, perkara yang gaib, sehingga dia menimbulkan keyakinan atas Allah. Segala sesuatu yang berhubungan tentang dirinya itu ada yang atur. Siapa yang atur? Tentunya Allah. Rezeki kita yang atur Allah, kehidupan kita yang atur Allah, jodoh kita yang atur Allah, anak kita dikasih anak Allah yang ngasih semua. Sehingga dia cari tentang Allah, dia cari dalil-dalilnya, akalnya bekerja terus mencari dalil tentang Allah. Sehingga apa? Datanglah suatu keyakinan di dalam hati yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang ditopang dengan keilmuan, keyakinan yang ditopang dengan dalil-dalil yang diambil oleh akal. Dia cari Allah wujud, benar Allah ada. Buktinya mana? Adanya alam semesta. Allah waktu, Allah tidak, walafah bil hawadis. Terus dia cari sehingga mempunyai keyakinan yang kuat. Ketika keyakinannya sudah mantap, maka jadilah disebutnya ilmu yakin. Ilmu atau keyakinan yang ditopang dengan keilmuan. Kita yakin rezeki kita diaturnya sama Allah. Rezeki kita diaturnya sama Allah, yakin. Dalilnya Allah yarzuqu may yasha. Allah yang memberikan rezeki atas yang dia kehendaki. Dia mengatur alam semesta. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Terus dia gali, sehingga selalu dia bawa Allah di dalam kehidupan, karena dia sudah merasa yakin. Jadi keyakinan yang disebut dengan ilmu yakin itu adalah keyakinan yang diambil dari ilmu, ya, dari pengetahuan akal menggali terus, dia gali sampai menimbulkan keyakinan di dalam hati. Ada lagi yang disebut ainul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin itu apa? Keyakinan yang tadi selanjutnya daripada ilmu yakin. Setelah dia yakin ditopang dengan keilmuan, dia yakin semua yang ngatur
ini adalah Allah. Karena ditopang dengan keilmuannya. Rizki Allah yang ngatur, kehidupan kita Allah yang mengatur, semua alam semesta Allah yang ngatur. Dari situ meresap ke dalam hati sehingga merasa dirinya itu dekat dengan Allah. Itu baru disebutnya ainul yakin. Jadi merasa Allah itu dekat. Ada dalilnya ada. Allah itu bersama kalian. Ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Innallaha ma'akum ainama kuntum. Sungguhnya Allah itu bersama kalian. Ainama kuntum, di mana saja kalian ada. Kita di pasar, Allah bersama kita. Kita di mana, Allah bersama kita. Di mana saja kita, pasti Allah ada. Berarti Allah banyak. Bukan seperti itu maksudnya. Allah itu adalah zat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak dibatasi. Allah di sini beda dengan Allah di sana tidak. Zat Allah Maha bisa meliputi seluruh makhluk. Beda dengan kita instrumen yang terbatas yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya kita dibatasi ruang, maka tidak bisa adanya kita bersamaan di tempat yang lain. Kalau kita ada di sini, nggak ada di sana. Ada di sana, nggak ada di sini. Karena kita terbatas ruang. Tapi kalau Allah tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Di mana saja kita ada, di situ ada Allah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'a. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali di situ aku melihat ada Allah. Contoh, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali di situ ada Allah bersamanya. Kita melihat gunung. Yang dilihat, tidaklah aku melihat gunung kecuali di situ ada kekuasaan gunung yang menciptakan siapa? Yang berkuasa menggugurkan batu segitu tinggi, yang menjadi paku bumi, Allah. Jadi tidaklah kita melihat sesuatu perkara, sesuatu kecuali di situ bersamaan dengan kudrat iradatnya Allah. Kita melihat manusia, di situ ada kudrat iradatnya Allah. Kita melihat air, di situ ada kudrat iradatnya Allah. Benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'a. Tidaklah aku melihat sesuatu perkara kecuali aku melihat Allah bersamanya. Aku melihat air, di situ ada kudrat iradat Allah. Aku melihat manusia, di situ ada kudrat iradat. Di rezeki kita ada kudrat iradat. Di anak kita ada kudrat iradat. Jadi semua af'al yang ada di alam semesta ini adalah af'alnya Allah. Af'alnya Allah, perbuatan Allah. Di situ kita jadi yakin namanya, sehingga merasa dekat. Merasa Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Awas, bukan menghadirkan Allah, bukan. Tapi merasa Allah itu hadir. Kalau mau menghadirkan, membayang-bayangkan seakan-akan Allah hadir. Tapi bukan menghadirkan. Memang sudah merasa Allah selalu hadir bersama kita, dekat. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba bertanya tentang aku, maka jawabnya fa inni qarib. Aku itu dekat. Maka orang yang sudah sampai kepada ainul yakin itu merasa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. Di mana saja dia berada, maka di situ ada kudrat iradat. Saya berjalan di sini atas dasar kudrat iradat. Saya melihat rezeki, alhamdulillah, semua pun dari Allah. Saya hanya sekedar ikhtiar mencarinya,
berusaha mencari. Adapun ketentuan dapatnya Allah yang menentukan. Maka tentunya ketika kita melihat sesuatu, tentu di situ ada peran Allah, ada peran Allah. Namun kita makan kebanyakan lupa. Kebanyakan kita sombong dengan diri kita sendiri. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat, ini peran saya. Peran saya. Allah nggak ikut campur. Oh, itu sombongnya diri kita. Itu belum ada keyakinan sama sekali. Kalau keyakinan kita mulai timbul, masih pertama taruhlah dari ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita yakin kepada Allah ditopang dengan keilmuan. Mulai kita yakin rezeki ini dari Allah. Cuman kita masih berpikir sebab akibat. Kalau baru ilmu yakin apa? Baru kita yakin semua rezeki dari Allah, tapi masih berpikir sebab akibat. Sebab akibatnya saya cari. Ya. Sehingga Allah memberikan rezeki saya melalui pencarian kasar, melalui usaha. Itu ilmu ya. Tapi kalau sudah sampai ainul yakin, dirinya merasa ada karena adanya Allah. Saking besar efek adanya Allah sehingga dirinya merasa tiada. Makanya apa yang dia perbuat dia pasrahkan semua kepada Allah sehingga menimbulkan rasa tafwid dan tawakal yang besar. Itu kalau sudah sampai ainul yakin. Jadi kalau sudah sampai ainul yakin, dia merasa Allah itu ada sehingga efek adanya Allah itu mengalahkan adanya kita. Saking besar adanya Allah, ya, artinya besar itu bukan bentuk, bukan. Besar kekuatan adanya Allah itu mengalahkan efek adanya kita. Berarti yang ada hanya Allah, diri kita nggak ada. Contoh detak jantung kita digerakkan oleh Allah, aliran darah kita dialirkan oleh Allah. Kalau ditanya, coba kalian mampu tidak menggerakkan jantung kalian? Berhentiin aliran darah yang ada di dalam tubuh kalian, mampu nggak? Semua paksaan dari Allah. Darah aja yang ada di dalam diri kita sendiri kita kagak mampu. Berarti adanya kita itu karena adanya siapa? Adanya Allah. Sehingga keyakinan semakin besar yang ada hanya Allah. Diri kita merasa tenggelam dengan efek besarnya adanya Allah. Berarti aliran darah ini kudrat irodat Allah. Detak jantung kita kudrat irodat Allah. Semua gerak yang ada di dalam tubuh kita itu adalah kudrat irodat, sehingga berarti yang ada hanya Allah. Baru dari situ timbul ilmu yakin. Bagaimana nggak merasa dekat sehingga menimbulkan efek yang sangat besar? Mana efeknya? Merasa Allah bersama kita. Allah merasa dekat. Nah, dengan merasa dekat, ya, di sini ada kudrat irodat, di aliran darah ada kudrat irodat, di penglihatan mata ada kudrat irodat Allah, sehingga merasakan amat dekat kepada Allah. Kalau kita belum sampai ke sini, masih sombong dengan diri kita, punya ilmu paling merasa bisa, punya kekayaan merasa kita yang nyari, punya harta kita yang nyari, punya jabatan kita yang usahain. Ternyata semua yang berhubungan di dalam kehidupan kita itu ada campur tangan Allah. Campur kekuasaan Allah. Kita gak mampu berbuat apa-apa tanpa adanya pertolongan. Jadi bedanya ilmu yakin dengan ainul yakin seperti itu. Kalau ilmu yakin masih menggunakan logika. Yakin mah yakin. Kita yakin ditopang dengan ilmu logika kita masih mengandalkan sebab akibat. Seperti mana? Adanya alam semesta itu disebabkan oleh Allah, diadakan oleh Allah.
konsekuensi sebab akibat yang masuk ke dalam logik. Tapi kalau udah ainul yakin itu merasa yang ada Allah, adanya itu kalah dengan efek adanya Allah, sehingga diri merasa tiada, merasa dekat dengan Allah. Ketika diri merasa tiada, yang ada hanya kekuatan Allah, kudrat iradat Allah, maka di situ menimbulkan rasa tawakal dan tafwid, pasrah kita kepada Allah. Ya udah, saya terserah Allah aja dah. Mau digimanain terserah Allah. Saya pasrahkan segala urusan saya kepada Allah. Kebenar kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'a. Tidaklah aku melihat sesuatu perkara kecuali aku melihat Allah bersama. Artinya bukan melihat zat Allah, tapi melihat di situ ada kudrat dan iradat. Ada lagi hakul yakin. Kalau hakul yakin udah nggak mementingkan dirinya. Kalau tadi ainul yakin masih ada, dia merasa dirinya itu ada, cuman kalah efeknya dengan efek wujudnya Allah. Kalau udah hakul yakin mana? Merasa memang dirinya udah nggak ada sama sekali, yang ada Allah. Adanya dirinya atau kagak ada udah nggak penting, yang ada Allah. Itu udah hakul yakin, tingkat keyakinan yang paling maksimal, yang paling tinggi. Makanya kalau kita mah masih cetek istilahnya, kita mah masih ilmu yakin. Keyakinan kita masih ditopang dengan ilmu, masih merasa diri kita ada. Makanya segala sesuatu aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan masih mementingkan diri kita, karena kita masih merasa ada. Coba baginda Rasul ya, baginda Rasul apakah pernah mementingkan dirinya sendiri? Berjuang buat umat Islam, apakah ada untuk dirinya? Apakah untuk kekayaan, mengambil kekayaan dengan memperjuangkan agama Islam? Enggak ada. Untuk jabatan kali dihormati oleh para umat yang enggak ada. Untuk siapa? Hanya membela agamanya Allah, yaitu untuk Allah. Udah nggak merasa dirinya bodoh amat, mau gue fakir mau gue gimana yang penting gue mau menjalankan perintah Allah, menyuruh nyebarin agamanya, saya jalankan. Ditawarkan bahkan kekayaan sama mereka, andai kata gunung mau dijadikan emas bisa buat Nabi, tapi Nabi nggak mementingkan itu. Enggak, saya mah diciptakan oleh Allah juga bukan buat itu. Buat apa? Untuk memperjuangkan agama, menyebarkan syariat Allah, menyebarkan ketauhidan kepada umat. Maka yang itu nggak penting, nggak menganggap dirinya ada. Yang ada hanya Allah. Hakul yakin sudah benar-benar yakin, puncak tertinggi. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sekarang kalau kita tanya ke dalam diri kita, ada nggak keyakinan di dalam diri kita? Kalau belum ada, belum nyampe kita ke ilmu yakin aja. Kita sekedar menjalankan kehidupan semau kita. Itu belum ada keyakinan sama sekali. Menjalankan sesuatu bagaimana mau buat, itu belum ada keyakinan sama sekali. Kalau udah ada masih disandarkan Allah, segala sesuatu aktivitas kita sandarkan kepada Allah, itu mulai ada keyakinan. Namun keyakinannya harus ditopang dengan ilmu, harus ditopang dengan dalil. Agar kita selalu waspada di dalam menjalankan segala aktivitas kita. Waspada, hati-hati. Yang ini boleh enggak menurut agama? Kalau boleh jalankan. Yang ini dilarang enggak? Maka kalau dilarang tinggalkan. Itu namanya hati-hati di dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, orang berpikir mencari dalil,
Itu untuk apa? Liyahsulalahu ilmu yakin, untuk menghasilkan ilmu yakin atas perkara yang gaib, yaitu Allah. Dan agar mereka mengetahui annalahu robban, bahwa mereka itu memiliki Tuhan, yang mana Tuhan itu kallafahu wa amarahu wa nahahu, menuntut atas dirinya, memerintahkannya dan melarangnya. Allah memerintahkan kita untuk taat. Allah melarang kita untuk maksiat. Allah menuntut kita untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah mengancam jikalau kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita sudah sadar di situ, maka kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita harus sadar, mengetahui bahwa kita mempunyai Allah, yang mana Allah menuntut atas diri kita, Allah memerintahkan kita untuk taat, Allah melarang kita untuk bermaksiat. Allah memerintahkan, kata Allah, fa'budni, beribadahlah kalian kepada. Maka dengan adanya kita sadar bahwa kita memiliki Allah, ada Allah, ada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki kita, maka kita akan menjalankan perintah yang Allah perintah. Allah menuntut atas apa yang telah diberikan. Mana diantaranya? Syukuri nikmat yang gua kasih dan gua tambahin. Jangan sampai dikufuri. Kalau dikufurin gua ambil nikmatnya, bahkan rasain di siksaan gua. Sebab apa yang Allah berikan itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Harta yang Allah berikan hak guna pakai, sebenarnya bukan hak milik. Mana buktinya bukan hak milik? Buktinya akan dituntut nanti sama Allah di persidangan akhir. Diri kamu gunakan untuk apa? Sebab aku berikan, kata Allah. Umur kamu gunakan untuk apa? Sebab aku berikan, bukan untuk dimiliki, tapi untuk digunakan saja. Harta yang aku berikan, kata Allah, kamu pakai di dalam Tuhankah atau di dalam hak? Kalau umpamanya hak milik, kok udah gak bakalan ditanyain lagi. Ya. Itu adalah tanda bahwa apa yang Allah berikan itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Buktinya yaitu dengan adanya pertanggungjawaban nanti atas apa yang kita pakai selama di dunia. Fa'ali, maka yang tadi telah disebutkan awal aqobah, ini awal permulaan tanjakan. Jadi di sini baru mulai masuk bab, mulai masuk bab awal mula tanjakan seorang abdi. Di sini rintangan pertama memerangi kita atas hawa nafsu kita. Mana permulaan jalan tanjakan yang pertama adalah istiqbalatu fi thoriqil ibadah. Tanjakan awal adalah menghadapnya seorang hamba fi thoriqil ibadah, di jalan ibadah. Kita mulai menghadap kepada Allah dengan perjalanan ibadah. Mana awalnya supaya ada di dalam perjalanan ibadah adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah, tanjakan ilmu dan kemakrifatan. Sebab tanpa adanya ilmu, tanpa kita bermakrifat, maka ibadah kita kosong, gak ada artinya. Ibadah tanpa ilmu mardu, akan ditolak. Maka tanjakan pertama kuasai dulu ilmunya. Terus cara kita bermakrifat kepada Allah. Mulai kenali Allah, cari sesuatu yang berhubungan tentang Allah. Apa itu sifat wujud? Apa itu tidak? Apa itu waqo dalilnya apa? Setelah kita ketahui, yakini di dalam hati kita, iya ada Allah, semua yang ngatur Allah, maka sudah sepantasnya saya beribadah kepada Allah. Ilmunya sholat, mana ilmu sholatnya bagaimana, rukun syaratnya bagaimana, pembatalannya bagaimana. Nah itu awal
tanjakan kita menuju di dalam ibadah. Supaya apa? Liyakuna minal amri alal basirah, supaya adanya seorang hamba minal amri dari urusan alal basirah atas waspada, yaitu melihat dengan mata hati setiap perkara yang dilakukan atas dasar kewaspadaan, ditopang dengan keilmuan. Melakukan pekerjaan ini waspada, hati-hati, karena apa? Dituntun dengan keilmuan. Salah nggak saya kalau begini? Betul nggak saya kalau begitu? Timbang dengan syariat, benar atau tidak? Oh, kalau benar saya kerjakan, kalau dilarang di dalam syariat saya tinggalkan. Maka awal peperangan kita dengan nafsu di dalam menuju jalan ibadah adalah memerangi nafsu dengan cara berilmu. Jadi cara memerangi nafsunya itu adalah dengan senjata. Pertama senjatanya adalah ilmu. Perang nafsu kita dengan ilmu. Benteng hati kita dengan ilmu. Agar apa? Nafsu ini kalah karena kita punya senjata. Mana? Ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, hati akan terkuasai oleh nafsu. Nafsu akan membabi buta di dalam hati kita karena kita nggak punya benteng, nggak punya ilmu. Fayahulu biqatiha, maka memulailah seorang hamba biqatiha di dalam menempuhnya awal aqobah adalah ilmu. Mulai seorang hamba itu menempuh di jalan ilmu min ghairi hudi, tanpa terpisahkan bi husnin nazri, dengan baiknya berfikir fid dalail, di dalam dalil-dalil, wa ukuri ta'amur, dan sempurnanya merenung berpikir. Mulai mencari perjalanannya itu dengan berpikir, ditopang fid dalail, di dalam dalil-dalil. Mulai bergerak ibadah sholat, ditopang dalil-dalilnya. Terus wudu ditopang dengan dalil-dalilnya, puasa ditopang dengan dalil-dalilnya, bermakrifat kepada Allah ditopang dengan dalil-dalilnya, wa ukuri ta'amur, dan sempurnanya berpikir atau merenung, dia merenungi, bertafakur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Selain itu wa ta'allum, terus belajar untuk menyempurnakan di dalam ibadah, untuk memperbaiki diri. Ada yang nggak ngerti, wasu'al min ulama akhirah, dia bertanya kepada ulama akhir agar selamat. Artinya apa yang dia laksanakan supaya sesuai dengan tuntunan syariat. Awas, ulama di sini dikaitkan dengan akhirat. Berarti dapat kita pahami bahwa ulama ini terbagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhir. Masing-masingnya memiliki ciri. Ulama dunia punya ciri, ulama akhirat punya ciri. Mana cirinya ulama akhirat? Ulama akhirat cirinya adalah orang yang di sini ada di dalam syarah. Wa minha allayatul dunya bi ilmil masail. Dia tidak mencari dunia dengan pengetahuan masalah di dalam agama. Apa yang dia ketahuinya di dalam masalah agama bukan bertujuan untuk mencari dunia, dan bukan untuk mencari pangkat. Dia menyebarkan syariat Allah bukan karena pengen dunia banyak. Dia menyebarkan agama Allah bukan karena pengen jamaahnya banyak. Dia menyebarkan agama Allah bukan karena pengen mendapat bagian daripada dunia. Maka ulama yang seperti itu adalah ulama akhirat. Yang dia menyebarkan agama itu bukan karena dunia, bukan karena dua kori itu supaya dibayar 10 juta. Udah dapat 10 juta makan lumayan, sejam 10 juta. Udah sejam 10 juta sehari dapat berapa coba?
sehari 5 jam, 10 sehari 50 juta berapa? Itu baru sehari kali sebulan. 50 kali 30 hari, lumayan. Tapi ulama akhirat begitu, enggak seperti itu. Menyebarkan agamanya ikhlas, menyebarkan agamanya atas dasar menjalankan perintahan Allah dan memang kewajiban terhadap orang yang memiliki ilmu. Berbeda dengan ulama dunia, alladzi qasadahum minal ilmi at-tanahum bil dunya, orang yang bermaksud di dalam ilmunya itu untuk mencari dunia. Dia mempelajari ilmu untuk kekayaan dunia, wa tawassul ila ilja, dan untuk sampai kepada pangkat. Dia punya ilmu supaya dapat pangkat, jamaah banyak, supaya diagung-agungkan, punya kursi tertinggi di pemerintahan dan sebagainya. Wal manzilah inda ahliha, dapat posisi sebagai dari apa? Dapat posisi dari ahli dunia. Jadi perbedaan ulama akhirat dengan ulama dunia sangat jelas. Kalau ulama akhirat, ilmu itu bukan dicari untuk mencari dunia, untuk mencari pangkat dan sebagainya. Tapi kalau ulama dunia adalah ulama yang dengan ilmunya untuk menghasilkan dunia sebanyak-banyaknya, dan dengan ilmunya untuk menghasilkan pangkat setinggi-tinggi. Maka bertanyalah kalian min ulama akhirah, dari ulama akhirat. Kata Imam Ghazali, yang harus ditanyakan ulama akhirat, jangan ulama dunia. Sebab ulama akhirat itu adalah itori, bisa menunjukkan jalan menuju Allah. Ulama akhirat bisa menunjukkan jalan kita menuju Allah. Berbeda dengan ulama dunia. Kalau ulama dunia menunjukkan jalan menuju dunia. Itu diajarin ceramah biar dapat duit, diajarin qori biar dapat duit. Nah, itu menunjukkan kita kepada dunia. Tapi kalau ulama akhirat enggak, menunjukkan kita kepada jalan menuju Allah. Biarin nyebarin ilmu juga enggak kaya, yang penting selamat ya di akhirat. Udah sebarin ilmu, biarin segitu. Ada 1 ke, ada 2 ke, ada 3 ke, ada yang mau diajarin, ajarin. Itu namanya ulama akhirat. Awas jangan sedikit, jangan sekali-kali terbesit sedikit pun di dalam hati kalian ketika kita dijadikan seorang ulama ingin kekayaan dunia, ingin pangkat dan sebagainya. Sehingga pemerintah kita serempet supaya dapat jabatan, orang yang berpolitik kita serempet supaya kita dibawa-bawa. Padahal apa sih tujuannya? Hanya sekedar memanfaatkan diri kita. Memanfaatkannya bagaimana? Membuang keagungan keulamaan. Bahkan ulama tunduk dengan politik. Ulama bisa tunduk dengan apa? Dengan kekayaan. Nantinya ketika kita menerangkan suatu hukum jadi dipilah-pilih. Oh karena dia orang kaya, ya, respect sama kita, agak disaring dah dikit ceramah, biar kagak nyinggung hatinya. Kalau hukum nggak pandang bulu, mau dia siapa, mau dia siapa, yang hak harus dijelaskan hak, yang batil harus dijelaskan batil. Walaupun hak tersebut terasa pahit kepada jamaah, itu harus diungkapkan. Bahkan ketika kita menjelaskan perkara yang hak, bukan hanya satu orang yang tersindir, bahkan yang berbicara pun tersindir, karena yang hak tidak memandang bulu, memandang siapa saja pasti. Maka bertanyalah kalian ke ulama akhir,